Singkat cerita, di dalam halaman yang pertama, atau tepatnya sebelum Krai dan juga semua anggota partinya sekarang berangkat menuju ke dalam negara level 10, yaitu negara Yggdra. Maka pada kesempatan ini, kita pun lebih dulu diberitahu relik seperti apa sajakah yang sekarang akan dibawa oleh Krai, serta apa sajakah fungsi dari relik-relik itu sesuai dengan penjelasan yang ada di dalam novelnya. Ingat kan, ketika terakhir kali Krai bertarung melawan Ratu Kutukan Zero, dia pun sebenarnya nampak sama sekali tidak siap. Karena faktanya, relik yang dia bawa kemarin ternyata tidak ada satupun yang berguna kecuali relik Severing. Itu pun hanya dia pakai untuk dapat bisa melindungi Krai ketika dirinya terpleset serta terjatuh berkali-kali akibat kecerobohannya sendiri. Nah, mengingat sekarang Krai sudah tahu dan juga sudah banyak belajar dari pengalamannya, bahwa di saat dia akan pergi menuju ke dalam negara lain, pasti akan banyak sekali masalah yang kedepannya akan segera mereka hadapi. Jadi gara-gara itulah, Krai yang sekarang sudah trauma setelah dikejar-kejar Ratu Kutukan, dia pun kini seketika langsung memutuskan untuk dapat bisa membawa semua relik-relik terkuatnya tanpa ada satupun yang terkecuali. Karena di dalam praktiknya, Krai pun langsung berkata seperti ini kepada dirinya sendiri. Disinilah fungsi dari relik kotak harta karun mimikku ini. Mengingat relik ini adalah relik hidup atau relik tipe automaton yang memiliki kesadarannya sendiri, maka aku akan membawa relik mimik ini bersamaku di dalam perjalanan kali ini. Lagi pula, relik kotak harta karun ini memiliki isi yang sangat luas. Jadi, tidak peduli sebanyak apapun benda yang sekarang aku bawa, maka dia tidak akan pernah bisa penuh. Intinya, kapasitas dari relik kotak harta karun ini sekarang sama sekali tidak terbatas. Mengingat di dalam perut dari relik ini terdapat banyak sekali kota atau terdapat sebuah dunia baru yang mampu menyimpan apapun di dalamnya. Baik itu manusia, makanan, hewan, bahkan sampai dengan relik-relik. Nah, dengan pemikiran seperti itu dan juga dengan adanya relik kotak harta karun mimik ini, maka Krai pun langsung mengajak relik mimik untuk dapat datang menuju ke dalam gudang harta karunnya. Lalu tanpa menunggu lama, Krai pun langsung meminta relik mimik untuk dapat bisa memakan semua reliknya itu tanpa disisakan satupun. Menarik ya, di antara ratusan bahkan ribuan relik koleksi dari Krai itu, terdapat juga beberapa nama yang sebenarnya sangatlah tidak asing bagi kita. Di mana di antaranya adalah beberapa relik pedang dengan nama sebagai berikut. Yang pertama di bawah adalah relik pedang Purgatory, yaitu relik pedang sihir api yang mampu menciptakan kekuatan api sangat besar, sekaligus bisa digunakan untuk dapat menembakkan sihir apinya itu dari jarak yang sangat jauh. Yang kedua adalah relik pedang hampa udara. Nah, jika kalian sudah pernah nonton pembahasan tentang relik pedang milik Krai, maka kalian pun pasti sudah tahu apakah fungsi dari relik pedang ini. Yap, bener banget. Relik pedang Silent Air adalah sebuah relik yang saat ini selalu digunakan oleh Krai ketika dirinya berpergian. Karena ketika Krai menggunakan kekuatan dari relik pedang ini, maka semua benda yang ada di sekitarnya, berat ya, otomatis akan berubah menjadi kosong. Alias, benda seberat apapun justru malah akan berubah menjadi ringan. Gara-gara itulah, Krai pun bisa membawa banyak sekali relik tanpa sedikit pun kesusahan ataupun tanpa sedikit pun keberatan. Bahkan sebagai perbandingannya, Krai pun juga menjelaskan kepada kita bahwa Krai pernah membawa benda yang total beratnya adalah 10 kali lipat berat dari Atom Smart. Tapi ketika Krai menggunakan relik pedang hampa udara ini, maka hal itu pun sama sekali tidak menjadi masalah. Nah, selain relik pedang Purgatory dan juga relik pedang hampa udara, Krai pun ternyata sekarang juga membawa beberapa relik pedang terkuat miliknya, yang merupakan relik-relik sampah di tangan orang lain dan juga dijual dengan harga yang sangat murah. Namun ketika digunakan oleh Krai, semua relik pedang ini justru menjadi sangatlah luar biasa kuat. Contohnya adalah relik pedang dengan nama Celestial Star, di mana ketika Krai menggunakan relik ini, maka di sekitar tubuh dari Krai akan muncul banyak sekali lingkaran sihir dengan elemen cahaya, yang fungsinya adalah untuk dapat menyerang semua orang yang ada di sekitarnya menggunakan sihir elemen cahaya dengan jarak sejauh maksimal 4 meter. Masalahnya, relik ini adalah relik tipe area. Jadi jika digunakan, relik ini akan menyerang penggunanya sendiri. Hingga gara-gara itulah, di tangan dari para hunter lainnya, relik ini jadi sama sekali tidak berguna karena menggunakannya sama saja seperti bunuh diri.
Tapi di tangan Krai, efek negatifnya justru malah menjadi hilang. Mengingat untuk sekarang, tubuh dari Krai sama sekali tidak mempan ketika terkena teknik sihir dari pedang Celestial Star. Ditambah, ketika menggunakan relik pedang ini, maka jarak jangkauan serangan dari Krai bisa menjadi sangat jauh sekali, yaitu lebih dari 4 meter. Selanjutnya adalah sebuah relik pedang besar atau sebuah Great Sword dengan nama Do Not Oppress the Weak. Yap, sesuai dengan namanya. Fungsi kekuatan dari relik ini adalah untuk dapat bisa menyerang semua lawannya, namun tidak bisa membuat lawannya menjadi terluka secara fisik. Jadi, yang diserang oleh relik pedang besar ini adalah mental dari para lawannya. Sehingga ketika terkena tebasan dari pedang milik Krai ini, maka semua lawannya justru malah akan menjadi frustasi dan juga mereka pun pasti akan langsung menjadi menyerah. Intinya, pedang ini tidak bisa melukai fisik lawannya, tapi hanya melukai mental dari para lawannya saja. Itulah yang membuat pedang ini jadi sama sekali tidak berguna jika digunakan oleh orang lain. Namun di tangan Krai, kekuatan dari pedang ini justru malah menjadi maksimal. Bahkan ketika digunakan oleh dirinya, Krai pun pernah membuat orang yang melihatnya bisa langsung menyerah. Meskipun pedang itu baru saja dikeluarkan, dan juga meskipun pedang itu sama sekali belum digunakan. Menarik ya, selain beberapa nama dari relik-relik pedang di atas, terdapat pula beberapa relik tidak berguna lainnya yang sekarang dibawa juga oleh Krai. Di mana di dalam dialognya, Krai pun langsung berkata seperti ini kepada kita. Oh iya, hutan Noble Spirit adalah sarang dari monster hewan buas dan juga monster tipe tumbuhan. Jadi gara-gara itu, maka aku pun sudah mempersiapkan beberapa relik yang nantinya bisa aku gunakan untuk dapat menjinakkan para monster. Yang pertama adalah sebuah relik dengan nama Dog Flex. Fungsinya adalah untuk dapat menjinakkan semua monster dengan tipe monster hewan buas. Dan yang kedua adalah sebuah relik dengan nama Cat Catcher. Fungsinya adalah untuk dapat menjinakkan monster tipe tumbuhan supaya mereka tidak bisa menyerang tubuh dari Krai. Intinya, di dalam perjalanannya kali ini, Krai sudah melakukan persiapan maksimal. Mengingat Krai sudah mempersenjatai dirinya sendiri dengan semua relik yang dia bawa. Gara-gara itulah, maka pada akhir kalimatnya, Krai pun langsung berkata seperti ini kepada kita. Haha, dengan semua persiapanku ini, maka sudah jelas tidak akan ada satupun orang yang bisa mengalahkanku. Karena untuk sekarang, aku bisa merasakan bahwa aku adalah pengguna relik terkuat yang ada di seluruh dunia. Apalagi, sekarang semua anggota partiku sudah ikut. Ditambah, semua anggota dari parti Starlight yang merupakan kelompok dari para magus, sekarang mereka pun ikut juga. Jadi dengan begini, maka sudah jelas relikku tidak akan pernah kehabisan mana. Mengingat, aku bisa menggunakan jasa mereka untuk dapat mengisi ulang semua relikku kapan saja. Yang artinya, aku sudah siap untuk dapat bertarung, dan juga aku pun sekarang sudah siap untuk dapat bisa melawan siapapun. Kemudian, tepat setelah mendengarkan semua penjelasan dari Krai tersebut, maka tanpa menunggu lama, perjalanan liburan dari Krai bersama dengan semua teman-temannya kini akhirnya seketika langsung dimulai. Sementara itu, respon yang sangatlah jauh berbeda sekarang justru malah dapat kita lihat dari sudut pandang para Noble Spirit yang kebetulan tinggal di dalam negara Yggdra. Di mana di dalam dialognya, beberapa orang Noble Spirit yang sudah mendapatkan pesan dari Elizabeth, maka mereka pun langsung melaporkan hal itu menuju kepada ratu baru mereka. Ratu, kami mendapatkan kabar dari seorang Noble Spirit dengan nama Elizabeth, bahwa Elisa dan juga Krai sekarang sudah berhasil mendapatkan tubuh dari ratu pertama kita yang kebetulan sekarang sudah menjadi kutukan. Berdasarkan hal itulah, mereka pun sekarang sedang di dalam perjalanan untuk dapat datang menuju ke dalam negara kita. Dengan niat untuk bisa menyerahkan secara langsung relik kutukan dari ratu pertama kita, sekaligus untuk bisa meminta bantuan, demi dapat menyelamatkan salah satu teman mereka yang kebetulan sekarang sudah dirubah menjadi batu dengan kutukan dari Ratu Zero. Mendengar ucapan itu dari anak buahnya, Ratu dari para elf yang baru kini akhirnya langsung menjawab dengan cara bercerita kepada kita tentang sejarah dari Ratu Kutukan Zero. Intinya sebenarnya sama saja seperti cerita-cerita sebelumnya, yaitu Ratu Zero memang Ratu Kutukan terkuat sekaligus ratu pertama dari para Noble Spirit. Tapi meskipun begitu, di momen inilah Ratu dari para elf yang baru, atau kita sebut saja namanya sebagai Ratu Selin, kini, dia pun mulai menambahkan beberapa cerita baru yang sebelumnya sama sekali tidak pernah kita ketahui. Sederhananya, Ratu Zero memiliki kekuatan kutukan yang sangat besar.
Hingga dengan menggunakan kekuatannya itu, dulu dia pun bisa mengalahkan kelompok dari para manusia yang menyerang hingga tidak ada satupun dari mereka yang tersisa. Namun masalahnya, terdapat sebuah bayaran besar dari kekuatan sihir Ratu Zero. Karena gara-gara kekuatan sihir kutukannya itu, maka beberapa noble spirit yang tinggal di hutan ikut terkena efek sihir dari kutukan Ratu Zero tersebut. Sampai secara tidak disengaja, warna kulit dari noble spirit pada masa itu otomatis langsung ikut berubah menjadi berwarna gelap akibat terkena sihir kegelapan dari Ratu Zero. Gara-gara itulah, demi dapat melindungi rakyat lainnya yang belum terkena efek samping sihir kutukan Ratu Zero, maka Zero pun otomatis langsung memutuskan untuk dapat bisa mengasihkan dirinya sendiri dengan cara pergi meninggalkan hutan, dan dia pun memutuskan untuk dapat tinggal di tengah gurun pasir. Lalu semua pengikutnya yang setia, sekaligus beberapa rakyat yang kulitnya juga sudah berubah menjadi gelap, akhirnya mereka pun kini memutuskan untuk dapat ikut bersama dengan Ratu Zero. Karena jika mereka tetap memutuskan untuk bisa tinggal di hutan, maka mereka pun sebenarnya sangat takut bahwa sihir dari Ratu Zero justru malah akan menyebar menuju ke dalam seluruh hutan. Hal tersebutlah yang menjadikan alasan kenapa Elizabeth kemarin dianggap sebagai anak dari Ratu Kutukan Zero. Karena pada dasarnya, Zero lah orang yang telah merubah para rakyatnya sendiri untuk dapat bisa menjadi noble spirit dengan kulit berwarna gelap. Jadi, semua orang yang ikut bersama dengan Ratu Zero pergi ke gurun, mereka semua pun saat ini justru malah dianggap sebagai keturunan murni dari Ratu pertama noble spirit. Serta gara-gara kejadian di masa lalu itu jugalah, nama dari Ratu Zero menjadi pembahasan yang sangat tabu di dalam negara Yggdrasil. Di satu sisi, Zero dianggap sebagai pahlawan, karena dialah yang telah mengalahkan para manusia yang menyerang dengan menggunakan kekuatan sihirnya. Tapi di sisi lain, Zero pun juga dianggap sebagai bencana. Karena gara-gara kekuatannya itu, ras elf pun justru malah bermutasi menjadi bangsa noble spirit dengan warna kulit yang gelap, serta mereka pun juga tinggal di gurun pasir. Nah, setelah Ratu Selene sudah menjelaskan kepada kita tentang sejarah dari terciptanya ras desert noble spirit, maka pada halamannya berikutnya, Selene pun kini kembali melanjutkan semua perkataannya lagi. Bahwa para noble spirit sekarang sebenarnya sangat bersedia untuk dapat bisa menerima kedatangan dari semua manusia. Karena pada dasarnya, perang sudah lama berakhir. Ditambah, Ratu Selene pun sekarang sama sekali tidak memiliki persoalan dengan kelompok dari para manusia. Tapi masalahnya, kondisi di dalam negara Yggdrasil sekarang sedang tidak baik-baik saja, alias sekarang sudah berubah dengan sangat drastis. Mengingat di dalam waktu 5 tahun kebelakang ini, Yggdrasil yang dulunya adalah sebuah hutan lebat dengan dilindungi oleh kekuatan dari pohon suci atau disebut dengan Divine Tree, sekarang Yggdrasil pun otomatis sudah berubah menjadi sebuah dungeon atau menjadi sebuah gudang harta karun akibat sebuah fenomena yang dulunya tidak sengaja pernah dilakukan oleh Krai. Ada yang masih ingatkah cerita tentang gudang harta karun Taman Bunga atau Prism Garden? Yang dulu pernah dibuat oleh Krai gara-gara dirinya tidak sengaja mengaktifkan sebuah relik berbahaya setelah disentuh oleh Krai. Semenjak kejadian dari Krai itulah, maka semua gudang harta karun di dunia otomatis langsung menjadi ikut aktif juga, termasuk yang ada di dalam negara Yggdrasil. Sampai gara-gara itulah, lokasi di sekitar negara Yggdrasil sekarang sudah dipenuhi dengan kepadatan mana yang sangatlah luar biasa hebat. Serta banyak sekali monster-monster kuat yang sekarang sudah hidup di dalam hutan dari para noble spirit. Jadi, akibat masalah besar ini, maka Ratu Selene pun sekarang langsung mencoba untuk dapat bisa menolak kedatangan dari Krai karena alasan keselamatan. Mengingat, jika kelompok dari Krai sekarang tetap memutuskan untuk dapat datang, maka secara tidak langsung mereka pun nantinya malah akan menjadi terlibat dengan masalah dari para noble spirit untuk dapat menyelesaikan gudang harta karun level 10 yang sekarang ada di dalam negara mereka. Lalu, setelah melihat semua potongan cerita singkat di atas dari sudut pandang Ratu Selene, maka pada halaman yang terakhir ini, Sin pun kini otomatis langsung berpindah tepat menuju ke dalam sudut pandang dari party Krai. Di mana di dalam perjalanan ini, Krai yang awalnya sudah sangat percaya diri bahwa dia adalah antara yang terkuat ketika bertarung dengan menggunakan kekuatan relik, maka pada momen ini, Krai pun justru malah tertidur dengan sangat pulas. Sementara itu, tepat dari kejauhan, musuh baru dari Krai, sekarang akhirnya mereka pun juga sudah muncul dengan niat untuk bisa mengalahkan parti dari Krai. Mereka adalah parti dari Raja Iblis, alias parti dari Adler Dizar. Menarik ya, merasakan hawa kehadiran dari musuh baru yang kebetulan sekarang sudah menunggu mereka dari kejauhan. Maka, Lapis Fulgor dan juga Kuro Sargent kini segera berkata kepada Lismar,
Yaitu, para Noble Spirit sekarang bisa merasakan bahwa ada kelompok dari para bandit dan juga kelompok dari para monster yang kebetulan mereka pun sekarang sedang berkumpul di dalam satu lokasi yang sama. Bahkan jika Lapis menghitungnya, maka dia pun sekarang bisa merasakan bahwa ada sekitar lebih dari 50 orang bandit dan juga monster yang sekarang semuanya sudah bersiap. Mendengar ucapan tersebut dari Lapis Fulgor, Lismart pun kini seketika langsung bertanya kepada Lapis, yaitu kenapa bandit dan juga monster justru malah berkumpul menjadi satu. Harusnya tidak ada satupun kelompok bandit yang dapat memberikan perintah kepada para monster yang ada di hutan. Mengingat pada dasarnya, monster adalah seekor hewan buas yang sama sekali tidak bisa dijinakkan kecuali oleh Sitri dan juga Krai. Di momen inilah, Sitri pun sekarang langsung menjawabnya, bahwa jika memang benar ucapan dari Lapis Fulgor barusan adalah sebuah fakta, maka Sitri pun sekarang bisa menebak siapakah lawan dari mereka. Mengingat menurut intel dari Sitri, memang ada parti dari para bandit yang sekarang bisa menjinakkan monster dan juga bisa mengendalikan monster. Yaitu sebuah parti Raja Iblis yang semua anggotanya sekarang berada pada level 7. Namun pertanyaannya, kenapa mereka bisa ada di hutan ini? Mengingat biasanya mereka hanya tertarik untuk dapat masuk menuju ke dalam gudang harta karun saja, bukan untuk bisa menyerang manusia. Nah, tepat ketika Sitri, Lismart dan juga Lapis Fulgor sekarang sedang berbicara, maka tanpa menunggu lama, Lucia yang sekarang sudah tidak sabaran untuk bisa bertarung, tiba-tiba saja dia pun langsung mengeluarkan teknik sihir serangan pertamanya, tepat menuju ke arah depan mereka sesuai dengan penjelasan dari Lapis barusan. Hingga pada kesempatan inilah, jalannya pertarungan ronde pertama antara anggota dari klan First Step melawan parti dari Raja Iblis kini akhirnya seketika langsung dimulai. Wow, menarik banget ya.